Pelindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4424-4426 Bab 4424 Reappearance. Bab 4424 Harta surga dan bumi muncul kembali. Yang disebut kekuatan supernatural tidak memiliki kebenaran dan kejahatan dalam diri mereka. Alasan utama mengapa iblis lahir adalah karena kultivatornya hilang kekuatan dan berubah pikiran. Selama Anda teguh, Anda harus dapat menghindari perkembangbiakan iblis. Tapi dengan basis kultivasi Anda saat ini, Anda belum bisa melakukan ini. Saraf darah ini Anda bisa menunggu sampai basis kultivasi mencapai puncak Daluo. Anda tidak perlu belajar terlalu dalam, Anda hanya perlu memahami dan membiasakannya. Karakteristik energi dalam inti iblis anak dewa darah sudah cukup. Hou Yi menyarankan. Junior tahu. Landon Sen mengangguk sedikit, dan kemudian menanyakan poin kuncinya, saya tidak tahu di mana generasi muda akan menemukan inti sihir dari anak dewa darah. Hou Yi berkata dengan suara yang dalam, sebenarnya, bukanlah sumber daya manusia untuk menemukan inti sihir dari anak dewa darah. Menilai dari ingatan junior si Feng ini, Yuan Shi Tianzun sepertinya mendambakan hal ini, tetapi dia tidak memiliki petunjuk. Itu juga memerintahkan pasukan besar untuk dikirim ke wilayah abadi Xuanchang, tampaknya mereka ingin mencari area yang luas di mana inti sihir ini mungkin ada. Faktanya, justru karena Hou Yi belajar dari ingatan si Feng bahwa Yuan Shi Tianzun mencoba untuk mencari inti iblis putra Dewa Darah, yang membuat Hou Yi berpikir untuk membiarkan benih iblis di Landon Sen mengintegrasikan inti iblis putra Dewa Darah untuk menghadapinya. Metode Yuan Shi Tianzun. Karena bahkan Yuan Shi Tianzun tidak mencari apa-apa, menurut tebakanku, inti sihir yang berubah menjadi anak dewa darah setelah kejatuhannya mungkin bukanlah benda mati. Hou Yi menebak. Landon Sen terkejut di dalam hatinya, ini bukan hal yang mati. Mungkinkah inti sihir dapat diubah menjadi kehidupan? Hou Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, mustahil untuk mengatakannya, tapi hanya kamu di dunia ini yang bisa menemukan inti sihir dari anak dewa darah. Ini. Senior Hou Yi bercanda, generasi muda hanya tahu sedikit tentang putra dewa darah, dan tidak ada petunjuk. Landon Sen berkata dengan wajah penuh kebingungan, tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Hou Yi. Hou Yi berkata, meskipun Anda terhubung secara nirkabel, cermin harta karun langit dan bumi, di tubuh Anda dapat membantu Anda. Harta karun ini dibuat oleh Kaisar Fuxi, dan dapat memberikan gambaran sekilas tentang segala sesuatu di dunia, dan bahkan kelahiran kembali. Tapi harta surga dan bumi perlu menyerap aura langit dan bumi agar bisa bergerak bebas, jadi orang biasa tidak bisa memindahkan harta ini, hanya orang pilihanmu yang punya kemampuan untuk memindahkan harta ini. Kamu bisa menggunakan harta surga dan bumi ini untuk melihat sekilas lokasi inti iblis anak dewa darah. Ekspresi Landon Sen cukup kaget, dia tidak menyangka kalau langit dan bumi Baojian di tubuhnya memiliki kemampuan ini. Meskipun Tiandi Baojian mengakui dirinya sebagai guru, dia tidak dapat lagi merasakan Tiandi Baojian dalam tubuhnya setelah perjalanannya ke Wusuang Guan. Bahkan jika dia berhasil menembus Dalwo Jinxian sekarang, dia tidak dapat membangunkannya. Landon Sen mengerutkan kening dan berkata, Senior Hou Yi, meskipun generasi muda adalah penguasa harta surga dan bumi ini, tapi dia tidak tahu bagaimana membangunkannya. Biarkan generasi saya datang untuk membantu Anda. Hou Yi Suing berkata dengan suara yang dalam, dan berjalan perlahan di depan Landon Sen, tiba-tiba menjulurkan tangan kanannya, dan terjun langsung ke dada Landon Sen, mencapai tubuh jiwanya. Berdengung. Landon Sen hanya merasakan otaknya merasa pusing. Bodoh, berapa lama kau harus bersembunyi di yang terpilih? Bersamaan dengan keterkejutan bayangan Hou Yi, jiwa Landon Sen melepaskan cahaya yang sangat keemasan, dan cermin harta karun abu-abu yang canggung muncul di permukaan tubuh jiwa Landon Sen. Hou Yi mengambil cermin harta karun itu dan dengan tegas menariknya dari tubuh jiwa Landon Sen dan memegangnya di tangannya. Bentuk cermin harta karun itu aneh, seluruh badannya seperti batu, berbentuk bujur sangkar tidak beraturan dengan lapisan batu di tengahnya. Dengan retakan batu sebagai pembatasnya, terukir tulisan, langit dan bumi, di sisi kiri dan kanan yang kuno dan tebal. Setelah ketenangannya pulih, Landon Sen melihat cermin batu di tangan Hou Yi, matanya melebar ke sekeliling, ini adalah harta surga dan bumi yang mengakui dirinya sebagai tuan. Pada saat ini, cermin harta karun dunia diambil paksa oleh hantu Hou Yi. Siapa? Siapa kamu? Kenapa kamu bisa menyentuh tubuhku? Tiandi Baojian benar-benar mengucapkan kata-kata, dan sepertinya terkejut bahwa Hou Yi bisa mengupasnya dari jiwa Landon Sen. Setelah mengatakan ini, cahaya keemasan melintas melalui celah di batu di tengah cermin yang berharga, dan setelah melirik ke wajah hantu Hou Yi, dia tiba-tiba berseru, ah! Kamu! Kamu sebenarnya adalah yang terpilih pertama. Hou Yi, kepala penyihir besar dari klan penyihir prasejarah. Tiandi Baojian mengenali wajah asli Hou Yi, dan tubuh cermin itu mulai bergetar hebat, tidak tahu apakah dia takut atau gembira.
Tidak masalah siapa aku, tapi jika kamu roh perkakas bodoh berani terus bersembunyi di tubuh terpilih, dan dengan sembrono menyerap aura terpilih itu sendiri, generasiku akan mencabik-cabikmu. Hou Yi berkata dengan nada tenang, dan tangan kanan yang memegang Tiandi Baojian mulai melonjak dengan energi emas. Tiandi Baojian merasakan energi yang sangat berbahaya di tangan Hou Yi, dan sangat ketakutan sehingga dia sangat takut sehingga dia terus memohon belas kasihan, tarif. Maafkan aku. Alasan mengapa orang kecil bersembunyi di tubuh yang terpilih untuk menyerap ki langit dan bumi terutama untuk membantu yang terpilih di saat-saat kritis. Selain itu, ki langit dan bumi dari yang terpilih terintegrasi dengan langit dan bumi, dan bagian kecil penyerapan ki langit dan bumi, itu hanya setetes di ember. Tiandi Baojian dengan gemetar menjelaskan. Hou Yi mengomel, tidak peduli apapun alasan rohmu, tidaklah ringan untuk menipu yang terpilih. Senior Hou Yi selamatkan hidupmu. Kakak Landen Sen, oh tidak, Tuan. Tuan, selamatkan hidupmu, aku tidak akan berani lagi. Tiandi Baojian pertama-tama memohon belas kasihan pada Hou Yi, lalu panik dan memohon belas kasihan Landen Sen. Landen Sen mengerutkan kening. Dia agak bingung untuk beberapa saat. Dia melipat tinjunya dan bertanya, Senior Hou Yi, apa maksudmu, harta surga dan bumi ini telah disembunyikan di tubuhku, menyerap ki langit dan bumi di tubuhku. Hou Yi mengangguk sedikit, benar. Dengan kata lain, roh harta karun langit dan bumi sama denganmu, dan semuanya lahir dari aura langit dan bumi. Tetapi perbedaannya adalah bahwa yang terpilih adalah makhluk nyata yang dilahirkan dengan memadatkan ki langit dan bumi di alam, dan instrumen roh dari harta surga dan bumi ini adalah kehidupan spiritual yang lahir dengan menyerap ki langit dan bumi. Roh perangkat ini telah melindungi persepsimu sendiri, bersembunyi di tubuh jiwamu, menyerap aura langit dan bumi di tubuhmu untuk memulihkan kekuatannya sendiri. Sekarang sudah hampir pulih, dan masih enggan untuk keluar. Meskipun jumlah aura surga dan bumi yang bisa diserap oleh roh perangkat sangat sedikit untukmu, jika kamu tidak keluar, itu masih akan berdampak kecil pada pertumbuhanmu sendiri. Aku akan memaksanya keluar. Hou Yi mengangkatnya. Harta surga dan bumi di tangannya, kata dengan tegas. Tiandi Baojian dengan gemetar berkata kepada Landen Sen, Guru, yang kecil tidak akan pernah menyerap jumlah langit dan bumi di tubuh Anda tanpa batas. Itu hanya menyerap sejumlah kecil dalam jangkauan yang tidak mempengaruhi pemiliknya. Yang kecil terutama untuk akumulasi. Kekuatan untuk melayani Anda dengan lebih baik sebagai tuan rumah di masa depan. Landen Sen tidak pernah memahami fungsi spesifik dari apa yang disebut Heaven and Earth Key, tetapi perilaku Tiandi Baojian masih membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan wajahnya muram dan berkata, karena kamu ingin menyerap kiki di tubuhku, kenapa kamu tidak mengikuti maksudku? Bab 4425 Demon Core Fragment and Mongolian World. Bab 4425 Fragmen Inti Iblis dan Alam Mongolia. Tiandi Baojian panik, pada saat itu, kultivasi guru tidak mencukupi, dan tubuh kecil masih dalam keadaan rusak, dan membutuhkan kekuatan untuk memperbaikinya, jadi. Saya tidak memiliki cukup kultivasi, jadi saya berpikir untuk menggunakan saya. Landen Sen menatap harta surga dan bumi di tangan Hou Yi, dengan cahaya dingin di matanya. Tidak. Tiandi Baojian buru-buru menyangkalnya dan buru-buru berkata, Guru, kaulah yang terpilih, dan yang kecil juga tubuh spiritual yang lahir dari aura langit dan bumi. Ia memiliki kehidupan yang sama dengan sang guru, dan sama sekali tidak ada ide untuk menggunakan sang guru. Dan yang muda mengenali Anda sebagai tuan di pagi hari, dan tidak pernah punya ide untuk melawan tuannya. Tuan itu tidak lagi seperti dulu. Selama pikiran Anda bergerak, Anda dapat mengendalikan hidup dan mati roh saya. Landen Sen mengeluarkan pikiran ketuhanannya untuk menggodanya sebentar, dan menemukan bahwa roh dari harta surga dan bumi ini sendiri memang menyatu dengan rohnya. Seperti yang dia katakan, dia memang bisa mengendalikan hidup dan mati roh ini. Meskipun harta Tiandi Jianqiling tidak berbohong, harta Tiandi Jianqiling telah melindungi kesadaran ilahi dengan kemampuan khusus selama bertahun-tahun, menyembunyikannya dalam tubuh jiwanya, sehingga Landen Sen tidak dapat mengambil harta itu. Bangun. Perilaku semacam ini terlalu sombong dan sombong, Landen Sen memutuskan untuk menghukum roh arogan ini sedikit, pikirannya bergerak. Apa? Tiandi Baojian gemetar tajam, menjerit, dan tubuh roh kesakitan seperti robek. Harta Tiandi Jianqiling ini benar-benar di bawah kendali Landen Sen. Melihat keinginan Landen Sen untuk menyalahgunakan tubuh rohnya, harta Tiandi Jianqiling menangis dan memohon belas kasihan, Tuan maafkan saya, yang kecil tahu bahwa dia salah, si kecil jangan pernah berani lagi. Setelah dihukum beberapa saat, Landen Sen berhenti dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya tidak akan terlalu mengkhawatirkan masa lalu. Jika Anda tidak bisa menebusnya di masa depan, saya akan membiarkan Anda mati tanpa tempat untuk menguburkan Anda. Tiandi Baojian terkejut, dan buru-buru berjanji, ya, yang lebih mudah harus melakukan yang terbaik untuk membantu pemiliknya. Landen Sen mengambil keuntungan dari situasi tersebut dan berkata, saya punya satu hal sekarang, dan Anda harus melakukannya. Saya tidak tahu ada apa. Tiandi Baojian bertanya dengan hati-hati.
Landen Sen berbicara tentang pencarian inti iblis putra Dewa Darah, dan berkata terus terang, saya mendengar bahwa harta surga dan bumi dapat melihat segala sesuatu di dunia, dan Anda dapat membantu saya menemukan inti iblis putra Dewa Darah sekarang di mana. Sebuah cahaya keemasan bersinar dari celah batu di tengah harta surga dan bumi, dan hanya merasakannya sesaat, lalu berkata dengan malu-malu, Tuan, ini bukan dunia peri. Anak kecil tidak dapat melewati antarmuka untuk menemukan sesuatu. Hanya setelah Tuan kembali ke dunia peri, yang lebih mudah dapat mengucapkan mantra cari inti ajaibnya. Alam bintang dan alam abadi memang tidak berada pada antarmuka yang sama, dan Landen Sen tidak mempermalukan dunia. Tapi harta karun surga dan bumi dapat melihat sekilas bahwa tempat ini bukanlah dunia peri, dan memang memiliki beberapa kemampuan. Tiandi Baojian menambahkan dengan hati-hati, selain itu, si kecil belum pernah melihat seperti apa inti ajaib itu. Saya khawatir tidak akurat untuk menebaknya. Pemiliknya dapat memberikan hal serupa kepada si kecil jika mau. Dengan cara yang sama, si kecil seharusnya tidak memiliki sedikit kepercayaan diri untuk menemukan hal seperti itu. Landen Sen mengerutkan kening, dia belum pernah melihat seperti apa inti sihir itu, dan tidak ada yang serupa. Pada saat ini, Hou Yisuing membalik tangannya dan mengeluarkan sebatang tinta hitam pekat, yang melepaskan cahaya sihir yang dalam seperti bintang. Aliran yang stabil dari Sky Devouring Devil Ki menyembur keluar dari fragmen, naik seperti tornado. Sky Devouring Devil Ki yang kaya dan substantif mengandung kekuatan ganas yang kuat, yang dapat mencekik orang. Ini adalah... Landen Sen melihat potongan-potongan yang diambil Hou Yi, detak jantungnya menjadi sedikit lebih cepat dengan kengerian di matanya. Karena benih iblisnya, Landen Sen sangat peka terhadap nafas yang dikeluarkan oleh monster itu, dan dia bisa merasakan betapa dalamnya kekuatan sihir dalam fragmen ini. Hou Yi berkata dengan tidak tergesa-gesa, sebelumnya di inti kayu ilahi Liu Yue, setelah boneka cacing iblis meledak, inti iblis di tubuh juga meledak dan hancur. Ini adalah fragmen inti iblis yang saya ambil secara tidak sengaja. Inti sihir dalam boneka cacing iblis itu sendiri telah menghabiskan energinya, jadi kekuatan fragmen inti sihir ini sangat lemah. Fluktuasi napas dan energi yang dipancarkan oleh inti sihir anak dewa darah setidaknya 100% dari fragmen inti sihir ini. 10.000 kali lebih banyak. Karena itu, Hou Yi melemparkan fragmen inti sihir ke Landen Sen. Landen Sen tanpa sadar mengambil potongan inti sihir ini, dan roh jahat menakutkan yang dilepaskan oleh fragmen itu langsung membuatnya merasa seperti jatuh ke dalam gudang es. Hanya fluktuasi nafas dan energi yang dilepaskan oleh fragmen inti sihir yang abis ini membuatku merasa sedikit ngeri. Sulit membayangkan bagaimana rasanya menjadi lebih dari 1 juta kali. Tiandi Baojian juga tampak sedikit terkejut, tembakan cahaya keemasan dari retakan di batu Baojian, menerangi fragmen inti sihir di tangan Landen Sen, dan sepenuhnya merekam fluktuasi energi dan nafas yang dipancarkan oleh fragmen inti sihir. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, ujung jari Hou Yi memadatkan sebuah rune, yang jatuh ke dalam harta surga dan bumi, dan menetapkan batasan. Terpilih surgawi, saya telah memberlakukan pembatasan manifestasi pada Tiandi Baojian ini. Setelah harta ini memasuki tubuh Anda dapat dengan jelas melihat keberadaan harta karun ini. Kata Hou Yi acuh tak acuh. Terima kasih, Senior Hou Yi. Landen Sen mengepalkan tinjunya dengan penuh rasa terima kasih, dan kemudian menarik Tiandi Baojian untuk sementara waktu ke dalam tubuh jiwanya. Kali ini, dia memang bisa dengan mudah melihat keberadaan harta surga dan bumi, dan dia bebas mengorbankan harta itu. Alasan mengapa dia tidak bisa merasakan harta surga dan bumi sebelumnya terutama karena kultivasi Landen Sen yang buruk. Selama dia bisa dipromosikan ke puncak Daluo, bahkan jika Tiandi Baojian ingin bersembunyi, dia tidak bisa lepas dari eksplorasi ilahi Landen Sen. Dengan bantuan Tiandi Baojian, bukan tidak mungkin menemukan inti sihir dari anak dewa darah. Landen Sen juga menetapkan tujuan aksinya setelah meninggalkan dunia bintang. The Chosen One, jika kamu ingin meninggalkan alam bintang, kamu hanya perlu menyerap 7 bintang di kubah alam bintang satu persatu dengan kekuatan pola dewa palsu dan alam semesta kecilmu sendiri, dan kamu dapat memadatkan kunci ke alam bintang. Menyerap ke-7 bintang biduk ini akan sangat membantu kultivasi Anda sendiri. Generasi saya menyarankan agar Anda meninggalkan alam bintang sebelum Anda menerobos. Hou Yi menyarankan. Landen Sen sedikit mengangguk, para junior juga berpikir begitu. Aku ingin tahu apakah senior Hou Yi akan meninggalkan dunia bintang bersama. Hou Yi berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak akan pergi untuk saat ini, tetapi Anda tidak perlu terlalu khawatir. Ketika Anda benar-benar harus berurusan dengan Yuan Shi Tianzun, generasi saya pasti tidak akan absen. Sebenarnya, ketika kamu memiliki kunci pintu astral, kamu hampir bisa memasuki dunia astral kapanpun dan dimanapun. Saat itu, kamu bisa membawa biksu dan sahabat terpercaya ke dunia astral, agar tidak menambah perhatianmu. Mata Landen Sen berbinar, dan dia berkata dengan penuh rasa terima kasih, jika ini masalahnya, maka itu benar-benar pilihan terbaik. Senior Hou Yi sangat disukai, dan generasi muda tidak memiliki pembalasan, jadi mereka hanya dapat melakukan tugas mereka sebagai yang terpilih dengan segenap kekuatan mereka.
Hou Yi menghela nafas, ini tidak penting. Yang penting adalah setiap orang bisa bertahan dan melanjutkan hidup satu sama lain. Setelah mengatakan ini, Hou Yi mengubah topik pembicaraan dan berkata, yang terpilih, Anda memiliki pertanyaan di akhir, tanyakan saja. Setelah hari ini, generasi saya tidak akan muncul untuk waktu yang lama. Landon Shen mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan mengungkapkan keraguan terakhir di hatinya, Senior Hou Yi, generasi muda telah menyerap artefak yang disebut tablet batu Buddha kuno secara tidak sengaja. Objek ini sepertinya membuka 4 alam kecil. Kunci dunia Mongolia, saya tidak tahu bagaimana generasi muda harus menggunakan lempengan batu Buddha kuno ini. Bab 4426 Ancient Buddha Stone Tablet and Buddha Relic. Bab 4426 Tablet Batu Buddha Kuno dan Relik Buddha. Tak heran jika ada cahaya Buddha yang tertinggal di tubuh jiwa Anda. Ternyata Anda telah menyerap lempengan batu Buddha kuno. Hou Yi mengangkat alisnya dan berkata dengan tegas, pada usia Lik, ada rumor bahwa lempengan batu Buddha kuno ini adalah kunci dari alam Mongolia. Saya telah mempelajari metode memasuki 4 alam kecil untuk melarikan diri dari dunia. Dibandingkan dengan alam bintang, alam maya harmoni dan alam abu-abu, alam Mongolia cukup misterius, dan ini hampir merupakan antarmuka yang paling sulit dari 4 alam kecil. Jika Anda ingin memasuki dunia Mongolia, Anda harus terlebih dahulu dikenali oleh lempengan Buddha kuno. Di zaman Lik, hampir tidak ada yang tahu apa lempengan Buddha kuno itu. Sekarang lempengan Buddha kuno itu dapat diserap oleh tubuh Anda, itu adalah kesempatan Anda. Tetapi jika Anda ingin memasuki dunia Mongolia, tidak cukup hanya memiliki lempengan Buddha kuno. Anda perlu mendorong lempengan Buddha kuno ini dan mengontrolnya dengan bebas sebelum Anda dapat memasuki dunia Mongolia. Landon Shen mengepalkan tinjunya dan berkata, meskipun generasi muda secara pribadi merasa bahwa lempengan batu Buddha kuno telah memasuki tubuh saya, mereka tidak pernah merasakan keberadaan benda ini di tubuh saya, apalagi mendesak lempengan batu Buddha kuno. Saya tidak tahu bagaimana generasi muda harus merangsangnya. Lempengan batu Buddha kuno ini. Hou Yi memikirkannya sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, kamu belum menumbuhkan akar kebijaksanaan, dan kamu bukan seorang biksu Buddha. Hampir tidak mungkin untuk merangsang lempengan batu Buddha kuno. Tetapi mungkin ada cara, mungkin itu mungkin. Metode apa? Tanya Landon Shen. Hou Yi berkata dengan tegas, selama Anda dapat menemukan relik yang tersisa dari kematian Buddha, Anda mungkin dapat menggunakan cahaya Buddha dalam relik Buddha untuk memotivasi batu tulis Buddha kuno. Relik Buddha. Landon Shen tercengang. Tidak heran dia begitu terkejut, hanya ada sedikit biksu Buddha di alam abadi sejati, dan hanya ada sedikit biksu Buddha yang bisa berkultivasi ke alam Buddha dalam sejarah. Dalam kognisi Landon Shen, hanya 3 Buddha dari wilayah abadi Tianmu Lingshan yang memenuhi persyaratan. Tidak semua relik akan lahir setelah Buddha wafat. Sebaliknya, kondisi kelahiran relik cukup keras. Hanya ketika biksu Buddha yang murni dan dihormati secara spiritual membakar vitalitas mereka secara ekstrim, barulah relik tersebut dapat lahir. Yang disebut relik adalah kumpulan esensi, energi, dewa, keinginan fisik dan bahkan keinginan mereka sendiri, mereka sangat langka dan berharga. Relik biasa saja sudah langka, apalagi relik setingkat Buddha. Mendengar apa yang dikatakan Hou Yi, Landon Shen tidak memiliki harapan untuk memasuki dunia Mongolia. Faktanya, alasan mengapa dia ingin memasuki alam Mongolia terutama karena mimpi hantu yang dia buat ketika dia menyerap lempengan batu Buddha kuno di Lingshan Hua Lingqi. Dalam mimpi itu, Jin Chanzi berbicara dengan Sang Buddha. Pada akhirnya, jangkrik emas mendorong lempengan batu Buddha kuno dan menyeret Buddha ke dunia Mongolia, menghilang tanpa jejak. Landon Shen samar-samar merasa bahwa mimpi fantasi yang dimilikinya adalah pengingat yang diberikan Jin Chanzi padanya. Dia ingin menemukan Jin Chanzi dan bertanya tentang sebab dan akibat, dan omong-omong, dia bisa mencoba memenangkan Jin Chanzi untuk menghadapi malapetaka abadi bersama. Hou Yi melihat dilema di wajah Landon Shen, dan berkata terus terang, orang pilihan surgawi, yang ditakdirkan untuk agama Buddha, karena lempengan batu Buddha kuno dapat diserap oleh Anda harus ditakdirkan untuk memasuki dunia Mongolia di masa depan. Sebelum takdir datang, jangan khawatir tentang bagaimana memasuki dunia Mongolia. Landon Shen sedikit mengangguk, Senior Hou Yi benar sekali. Apakah Anda bisa memasuki dunia Mongolia atau tidak memang bisa dilihat di masa depan? Saat Hou Yi masih di sana, Landon Shen akhirnya bertanya tentang kegunaan fragmen Dao Surgawi, fragmen Tianji Guapan, dan batu 9 warna yang kacau balau. Landon Shen telah mengumpulkan 5 buah fragmen Dao Surgawi, dan hanya potongan terakhir yang dapat membentuk setengah dari astrolabe yang tersegel. Hou Yi mengenali gerakan Landon Shen untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, mengumpulkan semua bagian dari jalan surgawi, dan membentuk kembali astrolab yang tersegel. Apakah alam abadi yang sebenarnya dihancurkan atau dilahirkan kembali, itu membutuhkan pertahanan dari astrolabe yang tersegel untuk memastikan reproduksi semua makhluk setelah bencana. Sangat disayangkan bahwa hanya potongan terakhir dari fragmen jalan surga yang dibutuhkan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Potongan terakhir dari fragmen Dao Surgawi ini kemungkinan besar berada di tangan Yuan Shi Tianzun.
Hou Yi juga meminta Landen Shen untuk mengumpulkan fragmen dari Tianji Guapan sebanyak mungkin. Lagi pula, Tianji Guapan dimurnikan oleh leluhur Hongjun dengan teknik Bring Dao dan memiliki kegunaan magisnya sendiri. Adapun batu-batu langit-langit 9 warna yang kacau balau, Hou Yi juga menyarankan Landen Shen untuk mengumpulkannya satu persatu. Ketika batu-batu pengisi langit 9 warna yang kacau digabungkan satu sama lain, mereka dapat diubah menjadi kekuatan kekacauan dan bergabung dengan langit dan bumi, dan memiliki kemampuan untuk memperbaiki aura langit dan bumi serta hukum langit dan bumi. Namun, hal yang paling mendesak saat ini adalah menemukan inti sihir anak Dewa Darah, membiarkan benih sihirnya sendiri dan inti sihirnya bergabung secepat mungkin, dan meningkatkan kekuatan tempurnya hingga batasnya. Jika Yuanshi Tianzun memulihkan cederanya dengan menggunakan formasi Zhou Tianxingdou, hampir tidak mungkin bagi Landen Shen untuk mengalahkan lawan. Landen Shen juga memahami hal ini, dia berencana untuk segera meningkatkan kultivasinya ke tahap tengah Daluo Jinxian, dan kemudian meninggalkan alam bintang untuk menemukan inti sihir dari anak Dewa Darah. Setelah menyelesaikan pertanyaan, Hou Yi mengangkat penghalang kemauan. Keduanya kembali ke dunia luar. Hou Yi kemudian mengucapkan mantra untuk membantu Shen Changyue menyatukan separuh darah lainnya. Namun, dengan tubuh lemah Shen Changyue Saintes, tidak mampu membawa kekuatan darah dewa, dia hanya bisa kembali ke pesona langit berbintang dari pohon dewa bulan yang mengalir, dan menggunakan pohon dewa bulan yang mengalir sebagai wadah kekuatan darah dewa. Dalam pesona langit berbintang, Hou Yi menggabungkan sisa darah dengan tubuh jiwa Shen Changyue. Setelah darah para dewa berhasil menyatu dengan tubuh jiwa Saintes of Changyue, seluruh pohon Liu Yue Senmu mulai melepaskan cahaya berkaca-kaca yang cemerlang, dan bulan yang mengalir di atas pohon itu bahkan lebih bersinar seperti sinar bulan 9 warna matahari. Dengan bantuan kekuatan darah dewa, Shen Changyue akhirnya mencapai keadaan sempurna dari teknik, menghilangkan jiwa dan menghubungkan kayu, yang telah dia latih selama bertahun-tahun, dan berhasil merampok pohon dewa Liu Yue dengan kekuatan darah dewa. Jiwa dan tubuhnya sepenuhnya terintegrasi dengan pohon ilahi bulan yang mengalir, dan dia dapat dengan bebas mengontrol aliran energi pohon ilahi bulan yang mengalir. Setelah merebut pohon ilahi Liu Yue, orang suci Changyue bisa melakukan lebih dari itu. Dia bahkan dapat mengubah bentuk pohon dewa bulan sampai batas tertentu, seperti mengecilkan ukurannya, mengubah warna pohon, atau berubah menjadi jenis pohon lain. Hanya saja bagaimanapun ia berubah, ia hanya bisa berubah menjadi pohon, dan tidak bisa menjadi hal lain. Tentu saja, dibandingkan dengan fungsi dari lonceng dan peluit ini, hal yang paling mengejutkan adalah Saintes of Changyue dapat mengatur mantra pertahanan dalam bentuk pohon dewa bulan yang mengalir, dan bahkan dapat melakukan mantra sihir tingkat tinggi. Bila perlu, Saintes of Changyue dapat menggunakan tubuh Flowing Moon untuk berubah menjadi bentuk manusia, menarik kekuatan dari pohon ilahi bulan mengalir, dan mengerahkan kekuatan tempur yang kuat. Singkatnya, Saintes of Changyue, yang menyatu dengan darah dewa, lebih dari 7 atau 8 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dibandingkan dengan Landen Shen, yang bisa mendapatkan pola dewa palsu, dia tidak memberi terlalu banyak. Keduanya baru saja bergabung dengan darah para dewa, dan mereka dapat terus menyerap energi darah para dewa, dan dengan cepat menumbuhkan basis kultivasi mereka sendiri. Karena Saintes of Changyue pada awalnya merupakan basis budidaya Daluo Jinxian di masa mendatang, jika basis budidaya dapat ditingkatkan dengan cepat, bukan tidak mungkin untuk mempromosikan Hunyuan Daluo Jinxian. Sepertinya seperti yang dikatakan Hou Yi, Saintes Changyue benar-benar mampu membantu Landen Shen.